Pesan apa? 2 bulan, Pak. Saya nggak berani datang ke Bapak. Saya udah 2 tahun minum produknya, jalanin bisnisnya. Sampai saya cukup berhasil. Nggak dibilang sukses. Kalau saya gagal juga, saya nggak mungkin datang ke Bapak. Tapi, waktu saya udah coba 2 tahun, produknya saya minum. Saya lihat sendiri istri saya. Saya lihat sendiri orang tua saya. Saya lihat pendapatan. Saya harus ajak Bapak. Lain nggak? Nanti ya teman-teman ya. Jadi menyampaikan kenapa prospek dia adalah di prospek itu yang paling penting ternyata. Oke? Ini oke, paham enggak nih? Oke, polos saya pandangannya udah hilang tahu. Tentang pisang goreng tadi kan salah satu kan. Bukan untuk memahami. Iya. Apa ini hebat loh sekarang? Bukan untuk memahami. Ini buat tertarik, udah gue pulang dah. Oke teman-teman ya, menyampaikan diri. Kenapa dia? Oke. Nah dalam prospek, cara 15 tahun yang lalu adalah kayak tadi, duduk presentasi, duduk presentasi, duduk presentasi. Sekarang nggak ada teman-teman. Zaman dulu nongkrong itu masih tabu. Hari ini semua orang nongkrong. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kita harus lebih soft lagi hari ini. Contoh, saya tidak akan mempresentasikan sampai Anda nggak pernah nanya. Contoh, Pak Karyadi. Karnadi. Pak Karnadi saya lagi sibuk apa? Pensiunan. Istri, anak semua sehat? Alhamdulillah. Oke. Makasih ya Pak, nggak nanya balik ya. Mestinya. Nggak, biasanya kalau kita teman, kita jarang ketemu. Lalu kita ketemu dan ngobrol, saya tanya Bapak sibuk apa, Bapak rata-rata tanya balik sibuk apa juga saya. Benar nggak sih? Nggak benar nggak? Biar nggak salah nih saya takut bonyok di sini. Kebiasaan lah. Saya tanya Bapak udah makan, Bapak akan tanya saya udah makan juga belum? Anda sibuk apa? Anda lagi jelasin, udah tuh kalau lu nih sekarang sibuk apa? Pasti gitu ya. Waktu saya ditanya saya lagi sibuk apa, baru saya masuk di AFC. Kalau saya nggak pernah ditanya sibuk apa, saya tidak pernah masuk di dunia AFC. Kenapa Pak? Karena hari ini marketing kayak kita, dunia network kita bukan kita aja. Ada MLM, ada afiliator, ada insurance, ada direct selling, ada yang kayak direct selling beneran tau nggak, yang kutus-kutus lah, apa yang cari reseller. Banyak banget orang yang nawarin peluang bisnis di sana, ngerti nggak teman-teman? Jadi untuk saya mulai nawarin pertama, saya nggak kayak gitu. Ini teman-teman cara ini contoh. Bapak, saya nanya, saya Nick lagi sibuk apa? Oh, saya lagi bisnis sama perusahaan Jepang. Titik. Gitu ya. Untuk konfirmasi saya bahwa Bapak tertarik atau enggak, apa? Betul, Bapak pasti tanya perusahaan Jepang apa? Perusahaan apa? Saya nggak kasih lagi AFC-nya, saya main nama perusahaan farmasi di Jepang. Apa namanya? Baru masuk lagi. Ngerti ya teman-teman ya? Saya nggak pernah gaya, mohon maaf ya, saya sangat sulit kalau ketemu teman ngobrol dengan gaya presentasi. Pasti kalah, Pak. Oke, Pak, jadi gini, sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan farmasi 3 tahun. Wah, gila, itu gila banget sih bagi saya. Jadi teman-teman kalau bisa closing dengan itu, saya benar-benar angkat jempol sih. Gila, itu gila banget. Baru duduk kan, Pak, apa kabar? Wah, ini. Jadi gimana nih? Oke, jadi sebenarnya ada peluang bisnis nih. Perusahaan AFC, buku merah lagi. AFC adalah perusahaan farmasi yang 3 tahun. Terus sih, bagi saya itu gila banget. Nah, kegilaan inilah yang saya pengen coba hentikan dulu. Karena saya nggak mau kalian kayak, mohon maaf ya, sales-sales insurance yang mungkin dijauhin, mungkin kalian juga dijauhin yang masuk AFC ini kayaknya, wah kalau nongkrong masih ini AFC mulu, nggak ada topik lain gitu loh. Kira-kira gitu loh. Saya juga nggak saya mewakili teman-teman kalian aja. Ngapain dikit AFC lah, ini ngapain cuci baju dikit, ngomong anak AFC lagi. Wah gila susah. Nah ini yang saya mau coba bersuara ya. Atas nama teman-teman kalian, tadi saya WA teman-teman kalian udah kasih tahu tolong titip gitu. Nah ini yang saya mau coba, apa ya, saya mau coba kasih pengertian ke teman-teman gitu. Karena bisnis ini sekeren itu. Bisnis ini sekelas itu, jadi
Kalian yang bikin permainannya susah, karena kalian bawa ke paling susah, Pak. Saya kasih contoh. SPG, rokok. Rata-rata cakep nggak? Cakep ya. Dia jual rokok berapa satu rokok? 20 ribuan. Roknya semana, Pak? Itu bukan stand up comedy. Ini training loh. Nah, saya mau tanya, roknya semana? Segini, Pak. Kalian jual Subakasi paket buat masuk berapa? Ketawa sih, Bu, nanya. Berapa Subakasi? 3,4 juta. Roknya semana, Pak? Anda ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Apa, Bu? Ngerti-ngerti aja nih. Jadi maksud saya, SPG yang cakep aja, yang jual penampilannya aja, untuk 20 ribu aja susah laku, Pak. Kalian juga nolak kok ditawarin SPG itu. Ngegodain iya nolak juga padahal. Apalagi yang 3,5 juta. Ngerti ya? Jadi masuk ranah jualan itu udah yang paling sulit. Paling sulit udah. Nggak ada lagi lawannya. Ngerti ya? SPG, jual rokok 20 ribu. Oh segini, nggak dibeli juga. Digodain ya. Kalian jual 3,5 juta, Bos. Di sini rokoknya. Hah? Nggak bisa. Jadi biasanya mau kasih contoh ke kalian bahwa susahnya menjelaskan, oh Subakasi ini sih ya Bu. Assalamualaikum, ini bisa begini, anak ibu saya lihat begini. Wah ini dokter apa dukun nih. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak boleh, susah masuk sana. Akan lebih baik saya datang sama Bapak duduk, ngobrol dulu. Ya, Bapak lagi ngapain? Oh saya pensiunan. Kalau lu nih, oh saya lagi bisnis sama perusahaan Jepang. Saya harus tes dia, karena ingat kita tujuannya mau bikin tertarik. Maka kita butuh konfirmasi itu. Kita butuh konfirmasi orang tertarik itu. Makanya nggak ada gaya presentasi buang, muntah nasi semua itu. AFC dan bersama masih yang oh ini ada Ernest, ini ada Michael Tampil. Siapa sih Ernest Prayuda? Coba saya presentasi. Nah ini Ernest Prayuda foundernya. Siapa, ada kesan kalian apa coba? Apa ya? Siapa nggak kenal, pulang juga siapa? Ernest Prakasa kayak siapa? Jadi nggak jelas. Ngerti ya teman-teman maksud saya? Kalian masuk ke ranah itu loh. Itu yang saya mau keluarin. Lalu kenapa ada Rabu LOP yang selalu sama slide-nya? Karena itu buat member. Itu buat member yang bergabung. Mereka mau paham detail produknya apa, perusahaannya apa, marketing plan-nya gimana. Kenapa? Karena waktu di prospek nggak detail. Itulah tujuan Rabu jam 7 malam yang kalian nonton ulang sama. Slide sama persis. Diomong berkali-kali. Karena itu buat member. Nggak ada prospek di situ. Tes aja. Yang nonton kita semua member. Karena prospek nggak jelas prospeknya, Pak. Ngerti ya? Nggak detail. Karena saya cuma bikin Anda tertarik. Mau paham, masuk. Udah paham, udah masuk. Bapak Ibu, kalau kalian udah member, kalian nggak bisa lari lagi deh paten regenerasi sel, anti darah tinggi, mencegah pembuluh darah lah, hepatitis C, udah nggak bisa lari. Oke? Bener nggak? Anda udah nggak bisa lari lagi tuh. Stem cell, salmon, Ernest Prayuda, Michael Tampi. Oh, udah nggak bisa lari. Itulah tujuan Rabu jam 7 malam, detail. Karena saya prospek Bapak nggak pernah detail, Pak. Ngerti ya? Niko lagi sibuk apa? Saya sekarang lagi bisnis sama perusahaan Jepang. Asik kan ya? Susah, Pak. Mantan direktur, saya join AFC, nawarin produk. Kata temannya apa? Lu udah susah sekarang. Ngerti ya? Pebisnis, masuk, nawarin produk. Udah susah lo sekarang join-join ginian. Dia merasa susah jadinya. Ngerti ya, Pak ya? Emang jadi kondisinya sulit gitu loh. Karena, wah, gue dulu bos, sekarang gue nawarin. Kesannya gitu loh. Itulah yang kita mau hilangin. Kalian bos, kayak bos aja. Kalian susah ya kayak susah aja. Ngerti ya? Kita, bisnis kita sekelas itu kok. Jadi saya duduk sama Bapak, nanya Bapak bisnis apa? Oh, saya perusahaan Jepang. Perusahaan apa nih? Oh, perusahaan farmasi. Salah satu farmasi tertua di Jepang. Gue bisnis sama dia. Namanya apa? AFC. Pernah dengar? Enggak. Oh, oke.
Kalau kalian nggak tahan, paten nih sebut nih. Paten Bepom. Apa sih? Nggak tahan, ngerti nggak? Kayak sales, kayak SPG, nggak tahan. Cepat-cepat gua ada ini nih. Nih testimoni diabetes nih. Orang nih benjol. Lo lihat benjol, hilang. Nggak tahan. Kalian nggak tahan sama itu. Nah, kita santai banget. Kenapa? Dia nggak nanya produk, saya nggak jelasin produk. Dia nggak nanya, ngobrol lagi, Bapak ngopi apa. Buka saset eksekusi. Apaan tuh? Masuk lagi dikit. Ngerti ya? Prospek tuh kayak begitu, teman-teman. Prospek itu yang paling sejati ya gitu. Sini ada yang kantor nggak? Nggak ada, pengangguran semuanya. Bercanda. Ini ada teman kantor ya? Kantor. Teman saya prospek orang kantor. Saya mau tanya sama teman-teman. Kalau saya ngantor, mau prospek teman kantor, Senin sampai Jumat ngantor dong, betul ya? Ada nggak urgensi bikin dia closing hari itu? Ayo. Ada nggak? Betul, nggak ada. Tapi dengan gaya-gaya presentasi itu yang bikin hancur, ada ngerti ya? Karena maunya ketemu, langsung ceritain peluang, jebret, ngerti ya? Karena kalau dia tolak, besok udah nggak ada lagi harapan. Sedangkan waktu saya ngomong sama teman kantor, saya contoh, ingat kita mau bikin tertarik. Oke, maka saya mau bikin tertarik dulu. Teman kantor, saya minum satu sudah. Dia nggak nanya. Besok minum lagi. Dia nggak nanya. Besok Bapak nggak masuk, saya nggak minum. Lagi merintis. Maklum. Oke. Besok Bapak masuk, minum lagi. Udah hari ke-27, udah deg-degan. Sebok udah mau habis. Dia belum nanya lagi. Dia belum nanya. Wah, kira Bapak nanya apaan? Baru kita masuk, Pak. Ingat, prospek itu seindah itu. Sekelas itu. Seseni itu. Ada seni, kayak ngejar cewek gitu loh. Ngerti ya? Nah, pasti saya ceritain Anda pengalaman. Nggak mungkin ngarang, nggak mungkin teori. Itu yang teman-teman harus tahu. Makanya saya berani sharing. Kalau saya nggak pernah lakuin, saya nggak berani sharing. Resikonya tinggi buat saya. Nanti member di belakang Bushido lemparin payung lagi. Itu jangan ngajarin yang enggak. Jadi teman-teman, prospek itu seindah itu. Kita yang suka bikin permainannya jadi berantakan. Ngerti ya? Kesannya tuh datang ketemu orang presentasi, datang ketemu orang presentasi. Wah, ini sih memang sulit bisnis kayak gini. Saya cerita sama Bapak. Produk, oh ini apa? Oh, ini produk Jepang, ini yang gue bilang. Jadi plasenta ikan salmon tadi, contoh. Dia nggak nanya lagi, stop. Kenapa Pak? Karena kalau saya nggak nawarin apapun ke dia, itulah definisi follow up. Ngerti ya? Ada bahasa MLM follow up, pernah dengar? Kalau kalian ada presentasi full, AFC adalah, produk adalah, marketing plan adalah, ditolak, apa yang mau di follow up? Coba ada leader berani ngomong. Nggak apa yang bisa di follow up. Kamu udah tawarin produk, semua detail, manfaatnya, marketing plan-nya, saya nolak. AFC adalah, saya tolak. Apa yang mau di follow up? Apa? Coba kasih tahu saya. Contoh. Nggak ada yang bisa di follow up. Udah buang semuanya. Sedangkan saya sama Bapak, begitu dia, oh ini plasenta ikan, bla 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 bla. Dia nggak nanya, saya stop. Saya masih bisa follow up lagi, Pak. Masih minggu depan lagi ngopi, atau teman kantor besok masih ketemu lagi, bisa ngulang lagi saset. Masih banyak jalan menuju Roma. Pura-pura buka konnichiwa depan muka dia, kayak banyak lah. Masih banyak yang bisa di follow up. Tapi kalau saya udah buang semuanya, lalu dia menolak, apa yang mau di follow up? Pasti nggak ada. AFC adalah udah tahu detail. Produk udah enak dengar. Marketing plan udah dengar berulang-ulang, nggak paham juga. Apa yang mau di follow up? Coba jawab saya. Nggak ada. Udah habis semua. Tapi kalau saya bilang, ngapain di sekarang lagi bisnis sama perusahaan Jepang? Dia nggak nanya apa itu. Ya udah. Sama Bapak lagi ngapain? Oh ini ngobrol. Saya ngobrol lagi, betul ya? Minggu depan saya masih banyak banget yang bisa di follow up. Tapi kalau saya udah buang semuanya dalam one day, boleh nggak buang semuanya satu? Iya, kalau dia interaksi. Kalau dia memang tertarik, oh kita buang semuanya udah pasti. In closing kalau bisa, itu loh. Tapi kalau enggak,
Kita orang MLM harus tahu kapan berhenti. Masalah kita orang MLM nggak pernah tahu kapan berhenti. Kapan memulai, nggak tahu. Kapan berhenti, nggak tahu. Jadi tabrak doang kejadiannya. Datang prospek, tolak, pantang menyerah. Semangat pagi, berusaha terus. Sikat. Ditolak, ketemu upline. Ayo kita semangat lagi, ngulang. Nggak kemana-mana. Semangat menular benar. Cara main harus benar juga. Ini yang buat susah permainan. Kalian kira kalian sales. Waktu kalian turunin semua permainan ini, bisnis ini kayak sales, susah deh udah kita. Sales semua susah. Ada sales kaya, Pak? Nggak ada. Pemilik brandnya selalu kaya. Sales nggak ada yang pernah kaya. Itu yang Budi Darwin suka contohin yang mobil Ford, apa tuh? Siapa sih sales yang paling jago? Siapa? George Girat. Jago, kaya. Tetap kaya yang punya Ford. Ngerti ya? Jadi teman-teman harus tahu di bisnis ini bahwa gimana untuk bikin dia tertarik. Konfirmasi bikin tertarik adalah dia pasti nanya. Anda cowok, saya cewek cakep lewat. Pasti nanya, itu siapa kek? Dari mana kek? Udah pasti Pak. Kita tertarik pasti nanya. Dia nggak nanya, nggak tertarik. Kita harus cari muter otak untuk bikin ketertarikan itu ada lagi. Itulah prospek sejati. Menjelaskan kenapa dia yang prospek. Ya kan? Waktu dia tanya bisnis AFCO, perusahaan Jepang, produknya apa sih? Oh, lo tau plasenta? Enggak, gue nggak tahu. Semua ikan salmon, betelur itu mati. Mereka ikan di laut, tapi betelur di air tawar. Waktu dia mati, jasad-jasad jadi jasad, gizi-gizi ini akan diserap sama selaput telur ini. Selaput telur ini yang kasih telur ini bisa menetas. Jadi produk gue ini, yang gue minum ini, selaput telur ini. Bukan telurnya, bukan ikannya. Ngentang, lihat nggak? Emang bisa buat apa? Masuk lagi saya. Ngerti ya? Kalau kita enggak, kita ini benar-benar SPG. Ngerti ya? Subarasi. Oh, partai pertama, bisa regenerasi sel. Apa sih ngomong? Lancar pembuluh darah, anti darah tinggi, mencegah plak pembuluh darah. Udah paling bener loh. Ini ada kode patennya, lu bisa cek di Google. Ya elah, ngerti ya? Gila. Enggak, itu bikin orang paham, ngerti ya? Pulang. Apa tadi? Dan ini fakta di lapangan. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak bisa, kita harus bikin dia tertarik, dia ingat semua apa yang kita ngomong. Dia nggak tertarik, Anda ngomong apa aja. Alhamdulillah nggak akan ingat apa-apa. Benar. Itu yang kalian harus tahu di bisnis ini. Maintain omongan ini. Kapan masuk, kapan keluar. Oh nggak tertarik, keluar dulu. Nanti masuk lagi gimana? Kapan lagi keluar lagi? Nah nanti ketagihannya di situ. Karena itu seninya, nundukinnya. Karena setiap orang ada permainannya jadinya. Ada standarnya, oh dia masih ego. Padahal udah tertarik nih, ego dia. Putar lagi kita tarik. Nah itu indahnya di MLM. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa dapetin seni kayak gitu, kalian kira kerjaan ini capek banget. Presentasi gitu. Gila, itu mah gue juga nggak bisa. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalian harus dapetin tuh seninya. Kayak cewek nih ngejar nih, oh dia kelepok di sini. Cocok ngerti lah kalau kelepok di situ. Sudut-sudut mana ngerti lah itu. Nah itu yang teman-teman harus paham. Make business, teman-teman, saya mau kasih tahu Anda ya. Dalam dunia make deal apapun, bisnis apapun, make deal apapun, posisi minimal harus sama, Pak. Paling bagus kita di atas. Kalau kita di bawah, tidak ada make deal yang baik. Contoh, saya make deal sama Ko Adrian. Oke? Dia pemilik Ritz-Carlton. Saya mau taruh duit 10M. Paling dikasih dia jadi 0,1%. Ngerti ya? Tapi kalau saya bisa good, saya bilang, gue siapa, gue bisa bikin gini-gini. 10M bisa jadi 10%. Ngerti ya teman-teman ya? Sama kayak bisnis begini. Anda makin bawah, nggak mungkin nilai baik. Maka mestinya kalau gaya closing Anda kayak tadi, produk atau bisnis ini, ruby closing paling tinggi. Kalau Anda bisa masuk ke emosi, maka Anda bisa dapat diamond. 20 juta itu harus keputusan emosi, Pak. Anda setuju nggak? Ngeluarin 20 juta, harus keputusan emosi. Nggak mungkin keputusan logis ngeluarin 20 juta. Nggak mungkin. Percaya nggak saya?
Nah, disinilah rule-nya, ngerti ya? Jadi, prospek itu, dari awal itu kita udah setting, Pak. Menjelaskan diri kita gimana, menjelaskan kenapa dia, komunikasi muter topiknya. Saya udah tahu, Bapak pensiunan, bekas di PT apa, teman-teman lagi ngapain. Saya sebagai temen ya, udah harus tahu. Besok ngobrolnya kira-kira topik apa. Kalau garing, ketika saya ngomong gini dia nggak nanya, nggak apa, oh saya udah harus tahu bahas apa. Kalau mau sok tahu tuh di situ sok tahu. Oh Bapak suka anjing, oh sama, bagus ya anjing Doberman. Padahal nggak tahu apa-apa juga. Kamu mau sok tahu di situ. Yang kalian sok tahu di bisnis ini. Nanti ya, wah bagus banget kan gitu kan kita. Company-nya ini baru 2 minggu kok loh. Udah sok tahu aja. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi Anda harus tahu pemutusan pembelian, cara prospek, dan apa goalnya. Itu penting banget kalian tahu. Jadi kalian tahu set mulainya. Kenapa datang ke sini? Coba Anda datang jujur. Saya mau nawarin peluang bisnis luar biasa. Coba ngundang orang, ada yang datang nggak? Nggak ada, orang tua yang nggak mau datang bagi orang lain. Oh, anak gue udah gila nih. Itulah MLM gitu. Ngerti ya teman-teman ya? Bapak aja di sini ngundang anak coba. Buat ASC. Aduh, nggak ada yang datang udah. Ngerti ya? Nanti sampai sini oke. Mudah nggak dipahamin? Saya takut susah. Karena saya nggak ada materi, saya ngomong begini aja. Udah pasti susunannya jelek. Tapi yang penting ada hati. Nah, teman-teman, jadi kalian mulai tahu prospek itu apa. Oke? Nggak pernah presentasi. Tapi Pak, saya mau 3 orang. Kalau 3 orang udah pasti presentasi. Pasti. Tapi bagi saya, kalau gini teman-teman ya, Bushido ada 11. Setiap leader punya cara masing-masing. Termasuk saya bukan Bushido, saya Pak Shido. Setiap orang punya cara masing-masing. Saya caranya adalah personal touch. Emosi. Karena saya dulu main MLM orang miskin. Yang saya punya kemiskinan aja, Pak. Makanya itu yang saya jual. Anak pembantu. Nggak bisa kuliah, orang tua cerai. Orang tua cerai, memalukan nggak? Sebagian anak anggap malu. Saya jual, Pak, itu. Buat bisa laku. Produk bisnis ini. Ngerti ya? Makanya saya ajarin Anda apa yang saya pernah lakuin. Kalau enggak berani saya ajarin. Nah, secara tiap orang Bushido atau saya, nggak ada yang 100% paling cocok buat Anda. Anda harus menemukan cara kalian sendiri. Tapi dengan gabungin saya mungkin, ada dari Ko Adrian, Ko Yohanes, Ko Budi, strategi. Ngerti ya? Ko Yohanes, open mindset, gitu-gitu. Semua orang punya cara, ngerti ya? Kalian akan menemukan cara kalian sendiri dengan tahu cara yang benar dulu, gitu loh. Ngerti ya teman-teman? Nggak semua orang cocok sama cara saya juga. Tugas saya adalah men-sharingkan cara yang lain untuk kalian pakai. Karena cara kalian sama, dipakai terus pasti nggak bisa. Itu loh tujuannya hari ini ya. Ada yang cocok pakai, nggak cocok nggak usah. Ada yang bisa diambil, ambil. Ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi dari Bushido lagi ke bawah. Beda-beda semua kayaknya. Oke? Kalau saya selalu menjual diri saya. Kenapa? Karena saya orang susah. Anda pembantu. Orang tua cerai. Saya dulu kayak Anda, datang jual produk. Bagus nih, bisa begini. Nggak ada yang dengar saya. Sampai saya bilang, orang tua saya cerai, saya nggak bisa kuliah. Sama mama saya jadi pembantu. Saya pengen keluarin mama saya jadi pembantu dulu. Saya lagi fight, makanya saya jalanin bisnis ini. Boleh nggak Cici dengerin 5 menit? Didengar. Ngerti ya, Pak? Disitulah game itu saya ubah semua. Makanya saya 29 tahun bangun IC. Ngerti ya teman-teman ya? Karena saya menemukan rumus saya sendiri. Jadi nggak ada trainer yang ngajarin Bapak. Ini pure dari saya. Cuma pengalaman saya. Orang datang ke MLM. Nah, saya balik ke ulang. Why? Kalian datang ke sini. Pasti ada kondisi itu yang bikin kalian datang ke sini. Nah, saya cuma minta itu diceritakan aja. Oke nggak? Kenapa? Susahkah ekonomi? Ya, itu yang diceritain. Siapa yang kalian lagi berjuangin? Itu yang diceritain. Cuma prospeknya kelas dong. Jangan karena saya miskin, saya nggak punya kelas. Betul nggak sih? Jangan karena kita kesannya orang susah ya. Kayaknya nggak boleh pakai kelas. Kata siapa dong? Boleh dong saya berkelas. Pak, lagi ngapain sekarang gini ngobrol?
Masuk dikit. Dia nggak nanya, putar lagi, keluar. Masuk lagi, jelasin produknya. Tadi saya udah jelasin ya. Cara jelasin produk kita udah beda. Coba Anda jelasin produk. Subakasi adalah. Coba. Kalau saya lain. Ikan salmon, mereka hidup di air laut. Bertelur di air tawar. Setiap waktu bertelur, semua ikan salmon mati. Jadi mereka bertelur, mereka mati. Dan tujuan matinya ada. Ikan salmon kalau bertelur, dia mati. Dia kan jadi jasad nih di air tawar. Ini telurnya ada selaput telur, dia serap semua jasad gizi dari jasad itu karena dia bawa mineral dari laut untuk anak-anaknya berkembang biak. Nah, produk saya ini selaput telurnya ini. Dan selaput telur ini dikonsumsi raja di Jepang dari Kaisar Meiji 200 tahun. Jadi dulu plasenta salmon ini cuma boleh dimakan oleh Kaisar Meiji, yang lainnya nggak boleh. Hari ini kalian udah jadi Kaisar IC semua, udah bisa minum. Walaupun ada yang mukanya nggak minum, pura-pura minum ya kelihatan. Nah, jadi ini produknya. Jadi bukan telurnya, bukan dagingnya. Jadi produk saya ini selaput telur ini. Jadi udah 200 Jepang. Produk kita Pak, biar Bapak tahu ya, marine placenta ini sejarahnya lebih dari 600 tahun dikonsumsi bangsa Jepang. Ini kita sebenarnya nggak perlu debat-debat kayak, aman nggak buat anak? Buat ibu menyusui gimana? Wah, capek kayak dokter. Nih Pak, ada tonjolan sini. Dosisnya berapa ya? Mati gue tiap hari saya balasan gitu. 2 kali 3, 3 kali 2, 4 kali 2. Dosis. Apa patokan dosis Pak? Bukan tergantung penyakit. Tergantung dompet yang sakit. Nah ini serius. Saya kasih contoh. Bapak, saya tahu, maaf, Bapak orang susah. Contoh. Saya tahu Bapak orang susah. Sangat sakit. Budgetnya nggak ada. Tipis banget. Berapa dosis? Saya pasti bilang, 1 hari 1 saset aja, Pak. Kenapa? Karena penting buat saya, dia minum 6 bulan. Walaupun 1 hari 1, tapi 6 bulan. Daripada, wah, ini kanker, Pak, getah bening. 1 hari 8 utsu, 4 suba. Minum sebulan, nggak minum lagi seumur hidup. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kita sebagai leader yang baik, kalian harus takar itunya. Ngerti ya? Jangan kita tutup mata aja. Saya mau kalian jadi leader yang baik. Yang tulus gitu loh. Dia susah. Udah 1 hari 1. Memang nggak maksimal, Bu. Tapi kalau dia minum 1 bulan di bom, udah tuh nggak minum lagi. Lebih nggak maksimal. Mendingan dia minum 6 bulan 1 hari 1. Saya punya itu, Pak Niko. Teman saya tuh ibunya sakit kanker. Terus tanya-tanya. Akhirnya dikasih anak saya itu bilangnya sehari sop yang ungu tuh apa namanya? Utsu. Utsu 2 pagi, terus malamnya utsu sama yang biru 1. Iya. Dan dia berhasil Pak, minum selama 1 minggu udah ada hasilnya. Ya. Hidupnya nyenyak, tadinya sakit. Ya, itu maksud saya. Ya. Dosis itu kalian kalau leader yang baik, yang hari ini nonton saya di Zoom, yang hari ini ada di sini, kalian harus ukur dompet dia. Kalau memang duitnya ada, ya udah dia harus minum yang cukup. Tapi mohon maaf, kalau benar-benar nggak ada, 1 hari 1 is the best. Yang penting dia bisa minum 6 bulan. Memang Allah baik. Ada yang bikin 3 minggu, ada yang bikin 2 minggu, ada yang bikin 3 bulan, ada yang bikin 2 tahun. Tapi kita nggak bisa pastiin yang kayak gitu, ngeri gitu ya. Bagi saya semakin lama dia minum dan semakin stabil lebih baik daripada banyak tapi stop. Sampai sini oke. Butuh progres ya Bu ya. Nah itu. Jadi teman-teman, saya balik lagi ya dalam ilmu menjual diri. Saya dulu menjual diri itu yang membuat teman-teman kalian akan mudah closing tanpa jelasin. Di sini jujur ya, kita survei dulu deh. Ada nggak di sini yang closing tanpa ngerti, lihat deh, nyimak ya, tanpa ngerti marketing plan-nya dan udah minum produknya. Jadi belum minum produknya dan nggak ngerti marketing plan-nya tapi closing. Nggak boleh nggak tunjuk tangan? Biasanya bisa lihat. Satu, dengerin ya. Anda closing, belum minum produknya, dan nggak ngerti marketing plan-nya. Ada nggak yang closing di sini? Yang bergabung ada itu? Nah, tunjuk tangannya kalau bisa di sini aja Pak, biar saya lihat. Sekalian,
Di sini nih tunjuk tangannya. Ya sama-sama nggak lihat udah. Tunjuk apa enggak nih? Di sini tuh nggak tunjuk tangannya. Ada ya? Anda jadi harus setuju sama saya. Bahwa ternyata Anda bisa closing tanpa minum bareng. Tanpa tahu marketing baik Anda bergabung. Benar nggak? Tinggal Anda tanya balik, kenapa Anda bergabung? Ingat tuh. Yang kayak gitu-gitu loh. Teman yang dipercayalah, atau apalah. Jadi Anda harus, bukankah itu yang harus didalemin? Benar nggak sih? Karena kalau cara menjelaskan perusahaan sampai habis ini, karena dalam apa-apa. Ngerti ya teman-teman ya? Toh yang dengar nggak gabung juga, nggak paham juga. Nah fenomenanya di MLM ini apa? Saya bergabung karena presentasi. Oke? Di presentasi saya bergabung. Fenomenanya gitu. Lalu, tapi saya nggak paham apa-apa nih, apa yang presentasi. Tapi saya gabung. Kita kan orang Indonesia gitu, Pak. Ikutan, ya kan? Gabung tanpa tahu apa-apa. Lalu saya mau prospek, karena saya nggak bisa presentasi, saya minta tolong upline saya untuk presentasi juga. Lalu teman saya bergabung juga, nggak paham juga apa yang dipresentasiin, nggak tahu juga apa yang dipresentasiin. Lalu kami berdua mau jalani, minta tolong upline lagi presentasi ke sini lagi. Caranya sama, nggak paham juga, gabung juga. Ngerti nggak teman-teman? Jadi pasti makin bawah sana, satu leader makin banyak. Oke. Yang kedua, nggak ada yang paham semua. Jadi tidak ada perakutan sendiri. Nah ini yang saya mau balik fenomenanya. Paham nggak sih? Ternyata orang gabung tanpa harus paham. Ternyata dia gabung tertarik, ngikut-ngikutnya, atau ada orang ininya. Mendingan kita ke sini, ceritain diri masing-masing, semua bisa. Bisa nggak ceritain? Siapa yang Bapak perjuangin? Dompet sendiri. Dompet sendiri. Yang Ibu perjuangin siapa? Anak saya. Oh itu semua bisa ceritain. Kalau ceritain manfaat kusi ya. Bu, kalau saya duplikasi presentasi ke beliau, lalu beliau nggak bisa presentasi, udah pasti nggak jalan. Paham ya? Saya duplikasi, saya contohin presentasi ke beliau, dia gabung. Dia nggak bisa presentasi dong, dan dia nggak paham juga dong. Gimana dia bisa joinin orang? Nggak bisa. Tapi kalau saya mulai prospek berubah caranya, dan dia akan ikutin, kita ini prospek selalu ngikutin apa yang di prospek saya. Monkey see, monkey do. Monyet lihat, monyet tiru. Downline lihat, upline, downline tiru upline. Selalu gitu, Pak. Jadi cara main kalian semua hari ini, ngikut yang di atas. Ngerti ya? Nah ini yang susah. Ngerti ya? Karena kok Yohanes Adrian bisa presentasi. Berapa jam terbang, Pak? Kita baru masuk 2 jam, nggak mau presentasi apaan. Ya, minum produk? Belum. Dapetin bonus? Belum. Ngomong apa, yuk? Ayo ngomong apa? Kenapa nggak ngomongin kenapa kalian masuk ke sini? Benar sih? Kenapa nggak itu yang kalian jelasin dulu? Kenapa sih saya datang ke sini? Anak saya sakit, saya lagi ikhtiar jalanin ini. Terus anak saya membaik. Sembuh belum? Membaik saya lihat udah. Jujur aja, untuk konsumsi 20 juta selama 3 bulan buat anak saya nggak mampu. Makanya saya jalan ini jujur untuk satu-satunya buat anak saya minum gratis. Saya bukan mau duit atau ratusan jutanya atau mau ininya. Saya mau anak saya minum gratis dulu. Itu yang saya perjuangin. Kenapa nggak lu ngomong itu? Ngerti nggak bagi saya? Saya aja bukan pelakunya gitu. Kalau contoh saya ibunya ngomong gini, kayaknya lebih deep lagi, ceritanya lebih baik lagi. Lebih menggetarkan, ngerti nggak? Nah, Bunda, mohon maaf saya sharing ke Bunda ini, karena ini anak saya sendiri udah minum. Saya udah lihat sendiri. Nah, saya lihat Bunda ada ini, mau nggak coba? Jadi enak ngerti ya? Menceritakan diri sendiri itu jauh lebih mudah. Bapak Ibu. Kalian yang pilih cara yang paling susah di sini. Jelasin 20% ini. Produk, bisnis yang kalian nggak ngerti. Kalian mempresentasikan hal yang kalian nggak ngerti. Gila nggak? Ke orang yang nggak akan ngerti juga.
Itu yang paling gila di bisnis ini. Itulah yang saya datang mau hentiin. Kita bawa secara kelas aja. Bisnis ini sekelas itu. Saya akan stop nawarin waktu Bapak kelihatan bahasa tubuhnya. Nggak tertarik, saya udah tahu saya akan stop. Sampai saya akan cari ketertarikan selanjutnya ke Bapak. Kita bisa stop dulu, Pak. Kenapa? Bisa orang lain dulu. Pelan-pelan, setengah dulu, seperempat, setengah. Oh ini terus intens, belum closing, nggak apa-apa, tapi udah enak. Yang hajar satu Pak, susah Pak. Nanti member MLM ini nyerahnya tau nggak kenapa? Karena ditolaknya, bukan gagalnya. Nanti dia udah capek ditolak, lama-lama enak. Nanti ya capek. Pak, Bapak berhasil aja, sukses aja capek loh, apalagi yang gagal. Capek loh jadi doing aktivitas terus nggak bisa. Nanti kalian capeknya karena itunya rata-rata. Menyerahnya atau keluar dari MLM-nya karena capeknya ditolak. Bukan karena berhasilnya. Bukan karena ada hasilnya. Ada orang, ada bonusnya tapi udah capek banget. Udah capek deh. Salmon, regenerasi sel, gue mau jauh dulu deh katanya. Ada loh, jangan bilang nggak ada. Ngerti ya teman-teman? Nah itu yang saya mau kasih ke kalian, pandangan yang lain. Salah satunya di Instagram saya selalu share Herti Sitorus, Titin tukang pijit, Wijongko Sapam, satupun Pak itu. Cuma jago jual diri. Herti Sitorus nggak akan bisa jelasin marketing plan dan produk. Nggak akan bisa. Tapi jelasin dirinya hebat. Dia petani, lulusan SD, juara 36 dari 34. Benar, itu dia yang ngomong. Dia pensiunin suaminya tukang jual tahu, tempe. Soalnya begitu proses. 50.000 sehari, suaminya hidup. No life, hari ini bonus 90 juta. Achiever Turki, Achiever Eropa hari ini. Di Sidi Kalang, Pak, di pojok. Bapak tahu nggak Sidi Kalang petanya di mana? Salah. Gila nggak? Di Sidi Kalang. Nah, itu loh maksud saya. Kalau mereka bisa jual dirinya, kenapa kita enggak? Derita kita mungkin lebih menderita deh Herti. Hari ini, siapa tahu kan? Dibuang anaknya nggak diurusin, kita nggak tahu, Pak. Nah mungkin kalian lebih menderita, tapi kalian nggak baik jual dirinya nggak baik. Itulah yang sayang bagi saya. Pengemis, jago jual diri, kita yang nggak jago. Itulah yang saya mau wake up buat kalian. Kalian sadar nggak sih? Semua leader saya naik panggung, yang diceritain dirinya. Coba lihat deh Bushido satu-satu cerita. Sama semua. Gak usah Bushido, Jack Ma. Kalian nonton film Jack Ma. Semua yang diceritain kesusahannya. Ditolak McD, ditolak ini, kuliah di sini, ditolak ini. Semua orang sukses ceritain kegagalannya, Pak. Kita ini yang belum. Kita doang nih yang belum. Kacau kan? Kacau nggak sih? Orang sukses ceritain gagalnya. Orang hebat ceritain gagalnya. Facebook, waktu bangun Facebook, ngundang partner, ada yang nggak mau, ada yang ditolak ini. Itu semua cerita terkenal. Kita doang yang belum ceritain kegagalan kita. Ngawur kita. Kita udah harus mulai cerita nggak sih? Gitu loh. Apa ketakutan kita? Gagal nggak ada. Ya udah, yang ditakutin. Pensiun. Dana cukup buat 20 tahun. Andai kata Allah kasih umur panjang. Ceritain. Ibu rumah tangga. Ekonomi udah susah banget. Dia nggak mulai-mulai juga bantu suaminya contoh. Nggak bisa bayar sekolah. Ceritain dong. Itu maksud saya loh. Nggak ngemis Pak itu. Semua orang diceritain itu kok. Kalian aja yang belum mulai ceritain itu. Sampai kapan? Masa sih? Mohon maaf ya. Umur 40, 50. Masa nggak pernah ceritain diri sendiri? Masa 50 tahun hidup ceritain orang Pak? Enggak loh, ini waktunya kita mulai ceritain diri kita. Siapa kita? Impian kita apa? Kenapa datang ke sini? Kenapa prospek teman Bapak? Ada yang nggak pernah main MLM? Semua pemain di sini ya? Bapak nggak pernah main MLM? Nggak pernah? Umur berapa? 45. Ingat, yang saya minta selalu ceritakan adalah kegagalan, ketakutan, dan lain-lain ya. Kelemahan harus jadi kekuatan. Janda lawan ibu rumah tangga, janda kan? Benar. Jangan ambil negatifnya.
Tadi yang saya kasih contoh ibu rumah tangga itu sama janda loh. Ngerti ya? Kelemahan harus jadi kekuatan. Nggak pernah main MLM. Kelemahan nggak? Kelemahan. Rumus kita adalah kelemahan harus jadi Kekuatan. maka. Kalau dia ceritain diri sendiri, kelemahan jadi kekuatan. Gimana ceritanya kalau nggak pernah main MLM? Umur 45 tahun. Gua 45 tahun, saya nawarin teman bilang, aduh kalau MLM gue nggak mau. Bro, gue umur 45 tahun. 45 tahun gue nolak MLM. 45 tahun gue nolak MLM karena gue gak pernah main MLM. Hari ini gue main. Beda. 45 tahun gue nolak loh. Segala sudut nawarin gue MLM, gue tolak. 45 tahun. Hari ini gue masuk. Pasti ada sesuatu. Ngerti ya? Kelemahan harus jadi kekuatan. Allah selalu ciptain kita semua punya kelemahan dan kekuatan. Kalau kelemahan ini kita pakai jadi kekuatan. Kegagalan kita ini dijual jadi kekuatan. Permainan ini jauh lebih menarik. Ngerti nggak? Tadi saya contohin kelemahan jadi kekuatan. Karena kita nggak akan pernah sadar Pak kelemahan itu. Ngerti nggak? Karena kalian nggak biasa utarain. Kalian orangnya semua adalah orang-orang yang humble. Rendah hati. Kelemahan diumpetin, kekuatan diumpetin. Memang semua diumpetin. Ngerti ya? Nggak boleh. Kalian di sini orang semua udah show off. Yang bisa nyanyi, nge-YouTube. Jadi dari kecil, Justin Bieber juga udah YouTube, Pak. Enggak, kalau ini bakat terpendam, malu-malu dia. Nggak ada lagi, Pak, hari ini. Hidup tambah susah, kok. Sekarang siapa yang kuat yang menang, yang survive yang menang, yang berubah yang menang. Kelemahan harus jadi kekuatan. Nggak pernah main MLM, sekalian ngomong. Gue nggak pernah main MLM. 45 tahun gue ditawarin seluruh MLM gue hari ini. Gue tolak. Hari ini gue gabung, gue jalanin. Karena yang ini beda. Itu aja udah prospek nggak? Itu udah prospek. Itulah prospek. Ngerti ya? Jadi kalian kira prospek itu adalah AFC adalah perusahaan masih saudara. Kalian kira itu. Ngerti ya? Itu yang saya datang mau kasih tau. Bukan itu. Pak, kita udah temenan 25 tahun loh. Saya di sini udah jalanin kurang lebih 2 tahun setengah. Saya udah dapat 3M. Gue sempat keluar ke Buai, cari-cari yang lain. Tapi akhirnya gue tahu this is the best. Makanya gue comeback, gue mau ini. Gue baru pertama kali datang ke Bapak, tau gak kenapa? Karena kalau gue masih iseng-iseng nyoba-nyoba, gue gak berani datang ke Bapak. Kalau gue udah super serius dan gue udah buktiin, baru. Karena kita temenan kok. Itu prospek. Nanti teman-teman ya, itu prospek. Tapi menjelaskan, AFC adalah perusahaan. It's not prospek. Itu menjelaskan aja apa AFC, saudara siapa. Dan pada kali habisin waktu, lain kali setelah YouTube, sudah nggak saya ada rekaman saya tuh. AFC adalah, ada tuh rekaman saya 2 jam. Ditonton 40.000, 60.000 ada tuh. Dan pada lu ngomong, mending setelah YouTube saya yang ngomong. Prospek masalahnya bukan itu. Oke? Berusaha jelasin kenapa dia. Kenapa sih dia? Bapak dengar ini. Oh, aman nih, ada rasa aman. Ya dong, saya udah 2 tahun di sini, udah mau coba-coba loh, Pak. Dan Pak, Bapak gabung. Memang saya nggak bisa jamin semua orang ikut saya sukses. Karena lu temen gue bisa jamin setiap lo berjuang gue di sebelah lo. Itu closing lah. Oke? Lanjutin tadi, balik lagi. Yang nggak nulis kan bingung. Kan salah saya. Jadi waktu saya udah sampaikan dia, saya juga harus kasih tahu kalau dia bergabung sama saya, kita akan kenal. Itu penting. Tadi saya nggak bisa sih kalau lu gabung pasti sukses, saya nggak bisa jamin. Yang saya bisa jamin setiap Bapak berjuang, saya di sebelah Bapak. Kita berjuang fight sama-sama. Mau nggak Pak? Kita berjuang bareng, bangun bareng. Saya udah siapin tempat terbaik buat Bapak. Karena belum ada tempat apa lagi. Belum ada. Tapi seindah itu prospek. Itu yang saya mau contohin. Ini saya cuma nyontohin. Bukan saya sendiri yang lagi prospek sendiri. Saya ini kasih contoh ke Anda. Buat kalian tahu seberapa jauh Anda, kacamata kita prospek beda banget. That's why hasilnya beda lah. Ya. Jadi prospek kalian semiskin itu. Miskin banget isinya. AFC adalah Ernest Prayuda Michael Tampil. Produk, ya kan? Marketing plan. Kenapa saya tahu? Karena slide yang kalian presentasiin semua itu saya buat. Jadi saya tahu semua. Dan itu tidak dibuat untuk prospek. Itu lucu kan?
Itu yang dipakai buat prospek. Ngerti ya? Miskin banget. Hasil pasti susah. Loh, saya pembuatnya aja dibilang susah kok. Tapi masuk ke 80%, emosi, angka closingnya tinggi. Saya kasih contoh deh. Sama-sama saya prospek jual diri. Satu ibu orang kaya-kaya, anak bupati, saya pengangguran, banyak utang, dan mau bayar utang. Gabung yang mana? Itu aja saya tanya Bapak. Saya kenapa? Ngerti ya? Saat saya jual kelemahan saya udah pasti menang. Udah pasti. Valid dan confirm. Nah, ada member Ko Adrian, Hotman Paris. Dia jual produk. Ada tuh. Lihat di IG-nya. Wah, ini COVID. Subang Sukusi hubungi ini. Laku nggak? Kenapa nggak laku? Kan kalian udah denger nih saya ngomong. Sejam 15 menit. Belum materi lagi. Kalian udah denger saya ngomong sejam 15 menit. Kenapa Hotman Paris nggak laku? Udah kaya lah tuh. Boleh lah dikit-dikit. Karena dia nggak jual dirinya, Pak. Dia jual produk ini. Hotman Paris aja nggak bisa, apalagi kita. Tapi kalau saya Hotman Paris, saya ngomong gini. Dengerin ya. Ini mungkin ada 40 orang ada ya? 30 ya? 40 ya? Saya lawyer, saya nomor 1. Bisnis properti, saya nomor 1. Oke? Bisnis hiburan, Holy Wing, saya nomor 1. Sebelum saya ke follower saya dan partner-partner bisnis saya sengaja kumpulin kalian 40 orang pertama yang akan saya ajak duluan sebelum partner-partner bisnis saya. Sebelum saya publish di sosial media saya, kalian 40 orang pertama dulu yang saya mau ajak partner di bisnis ini. Kalau dia ngomong itu, berubah semua permainannya. Ngerti ya? Karena dia jual dirinya. Ya Hotman Paris kok nggak jual susah? Ya dia bukan orang susah, kita nggak jual susah. Kita yang susah. Kita yang jual orang susah. Kita yang jual susah. Hotman Paris nggak susah, dia nggak jual susah. Ngerti ya? Jangan kalian tadi mukanya, dia nggak jual diri, dia nggak jual susah. Dia nggak susah, apa mau dijual? Ingat ya, menjual diri. Ya kita kalau nggak miskin, jangan Bapak besok miskin-miskinin. Habis nonton training ini di Zoom, dia miskin-miskinin. Orang kaya lu bohong. Nggak boleh. Tapi itu yang saya mau kasih contoh ke Anda. Hotman Paris nggak bisa jual produk ini. Member dia, itu member klub dia. Tapi kalau dia jual dirinya kayak tadi, oh lain Pak. Ini ya, saya gubernur jual produk. Ya menurut saya, contoh saya pejabat ya, AFC ini sangat bagus untuk kesehatan. Kalau teman-teman mau beli, mana bisa? Ya kalau saya gubernur, jujur aja, gubernur bukan pekerjaan saya. Gubernur adalah pengabdian saya ke negara. Kalau kerjaan saya yang ini, bisnis ini saya jalanin, halal, bla 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 bla. Lain, ngerti ya? Itulah teman-teman, kalian harus mulai menceritakan diri Anda. Besok jangan kalian ngomong saya, Pak, saya udah jual diri, tapi belum. Gak semudah itu, Pak. Untuk bisa jelasin diri Anda dengan baik, ngomong berkali-kali, gak mudah. Tapi terus kalian kayak karaoke ya, kayak kalian nih, karaoke satu lagu, sekali nyanyi, bagus gak? Kalau 100 kali, lebih baik ya. Sama kayak menjual diri. Awal cerita lupain di sini soal anak, soal ini. Tapi lama-lama makin sempurna. Bagus gitu. Orang dengarnya bagus gitu. Bisa tersentuh, termotivasi, terinspirasi. Makanya di saya, yang menang semua yang jual background-nya semua. Saifuddin Soto Taksi. Herti Sitorus, Wijongko Sapam, Titin tukang pijit. Semua booming. Justru yang kaya-kaya. Mana siapa yang tahu kalian di sini yang kaya? Jadi nggak tahu, ngerti ya teman-teman ya? Pak Firdaus pedagang kaki lima. Pak Mansur dulu manajer Hero. Mereka semua punya identitas itu. Kita yang nggak punya, ngerti ya? Kenapa? Nggak pernah dibuat, nggak pernah diceritain. Saya nggak tahu Anda pensiunan, saya nggak tahu Anda ibu rumah tangga. Saya nggak tahu Anda pedagang kaki lima dulu, kalian dulu penjual online. Saya nggak tahu. Ngerti ya teman-teman ya? Saya minta itu yang kalian ceritain. Susah nggak? Kalian pengen ceritain diri kalian apa presentasi AFC? Hah? Anda tahu nggak kenapa?
Lihat nih saya, di MLM tau nggak kenapa bisa jadi Bushido? Lihat nih saya cerita ke ibu sekali. Presentasi, bukan, saya sharingin diri saya, dia yakin dia bergabung. Oke? Lalu ibu ini cerita ke ibu. Saya udah nggak kenal ibu ya, kan ini ibu taunya dari ibu. Ibu ke sini. Udah tuh ibu nggak jalan. Ibu ke bapak, ibu nggak jalan. Bapak ke mas, bapak nggak jalan. Terus, satu di ujung sana kayak Adrian, belakang, Bushido Pak. Berubah satu kaki saya, nasibnya langsung. Satu kaki aja jalan. Saya ada Bushido Seto, 40-50 juta pasti saya pegang tiap bulan. Tiap bulan saya pasti, satu kaki loh. Dan kita semua yang merubah satu rel ini. Ngerti ya? Lanjut saya cerita ke ibu. Mbak ke ibu. Ibu ke mbak. Mbak ke bapak. Ini nggak jalan, saya udah nggak kenal. Ngerti ya? Saya cuma kesini kenalnya. Terus ini. Satu Yohanes sama Bushido. Berubah satu kiri, satu kanan Bushido sama Bushido Pak. Langsung berubah nasib saya. Karena ada kemudahan ini, ngerti ya? Jadi kalau saya bicara prospek mudah, ibu bisa prospek juga, ibu juga bisa, ngerti ya? Tapi kalau kalian turunin cara susah, saya ke sini, saya ke sini, saya ke sini, saya ke sini, ngerti ya? Sendiri fight-nya, waduh, belum ujung di sana saya udah mati di tengah. Paham nggak sih? Karena caranya terlalu susah, baik untuk closingin, baik untuk ngomongin. Ibu ini mau ngomong ke sini, presentasi AFC. 4 bulannya belum tentu. Sumpah. Ya minggu nih datang acara, 4 bulan kemudian. Alhamdulillah bisa presentasi. Ngerti ya? Tapi ternyata di bisnis ini nggak harus presentasi. Di bisnis ini, satu-satunya skill, satu-satunya keahlian yang kalian harus punya cuma satu. Mengundang orang. Kalian boleh bisu. Kalian boleh buta, kalian boleh autis, kalian boleh cacat, kalian boleh bodoh, nggak bisa jualan, nggak bisa suka MLM, boleh semuanya. Satu yang nggak boleh, kalian harus bisa ngundang orang. Karena kalau kalian bisa undang orang, semua permainan ini sama aja. Saya leader Anda, ya dong? Nih, leader, kiri dan kanan. Nggak bisa ngomong semua, tapi kalian bisa bawa orang ke saya, sama aja kalian berhasil. Karena saya bisa bantu. Karena di MLM harus bantuin. Cuma di bisnis ini kita saling bantu, Pak. Nggak ada tempat lain. Ibu bangun warung soto di sebelah. Saya jualan sate di sebelah. Sampai mati saya nggak akan doain. Mudah-mudahan warung soto sebelah laku. Nggak mungkin. Saya kirimin tali pocong. Saya kirimin apa? Saya kirimin tanah kuburan. Saya kirim. Iya kan? Nggak ada. Bisnis nggak ada, Pak. Saling mendukung nggak ada. Ibu jual bakso di sebelah. Saya buka ruko sebelah, bangun bakso lagi. Disumpahin tiap malam. Enggak ada doa-doa. Di sini enggak. Ibu masuk. Mudah-mudahan dia sukses. Kita akan bimbing dia. Kebalik loh di sini. Jadi, satu-satunya skill yang kalian wajib punya adalah nomor satu adalah bisa mengundang orang. Yang lain enggak perlu. Boleh bisu, boleh nggak mau ngomong, nggak suka jualan, nggak suka MLM, nggak apa-apa. Bisa undang orang, selesai. Syarat mengundang orang. Jadi itu kita mulai. Boleh juga ibu nulis pulang dijadiin bakwan aja, bu bungkus bakwan. Hebat loh acting ibu ini. Nulis. Dibuka kagak. Tapi saya senang sih kalau kalian acting nulis. Senang, lumayan lah merasa agak dihargai. Walaupun saya tahu nggak akan dibuka tuh. Terus gue ngomong gitu tadi, tahu aja. Nah, teman-teman, ngundang. Banyak deh kita ngundang itu salah, karena kita suka to the point. Aturan mengundang simple, cuma 3 aja. Singkat, padat, tidak jelas. Gak usah kaget, Pak. Mau jelas langsung gini. Singkat, padat, dan tidak jelas. Karena kalau kepanjangan, bablas, ketahuan. Kalau terlalu jelas, nggak ada yang mau. MLM, gue ada bisnis nih MLM. Nggak ada yang mau datang? Jangan dicobain ya. Nggak akan ada yang datang. Kenapa tidak jelas? Karena itu penting. Saya kasih contoh. Rata-rata. Di sini ada yang nggak ngundang di sini? Yang jujur tapi nggak usah karena udah training ini ngubah-ngubah. Gimana Ibu? Ini pasti jujur Ibu ini. Coba Ibu cerita ke saya. Gimana cara mengundang Ibu? Datang ke rumah dong, saya mau ada ada
mau saya ajak bisnis baru, buat nambah penghasilan. Katanya, Say, datang ke rumah dong. Ada bisnis baru buat tambah penghasilan, ya kan? Datang nggak? Enggak. Nah, saya masih datang kok. Gue kena mental. Ada lagi cara undangan yang lain? Ada lagi nggak? Nggak apa-apa sih. Apa ada lagi ngundang orang kayak kagak ya, Pak? Nah, teman-teman, singkat, padat, dan tidak jelas. Karena kita, teman-teman harus ingat. Tadi, kalau menceritakan diri, angka closingnya 80%, betul ya? Angkanya yang emosi ini. Kalau ketemu, sangat maksimal. Berarti teman-teman ya, kalau nggak ketemu, akan susah. Ini berlaku terlebih 40 tahun ke atas. Jadi kalau kalian 40 tahun ke atas, sebaiknya ketemu. Karena masih budaya dinosaurus. Emang iya? Jujur aja. Beda sama anak-anak muda generasi tertentu, nggak harus ketemu nggak apa-apa. Mereka biasa memang dari udah tablet lah gitu. Kayak anak saya aja 4 tahun aja udah megang iPad. Saya 4 tahun dulu, boro-boro iPad kan. Ngerti ya teman-teman ya? Memang beda zamannya aja. 40 tahun ke atas saya sangat rekomen untuk kalian ketemu secara prospek. Makanya harus mengundang. Nah, di Zoom ini ada yang nonton buat leader-leader juga, rata-rata kita suka miss atau nggak apa. Terlalu banyak training yang dikasih, nomor satu. Jadi, arahnya bingung. Padahal, satu-satunya skill yang benar-benar dia penting bisa adalah, tadi apa? Kok ketemu? Mengundang. Mustinya leader-leader, banyak training soal mengundang. Bagaimana mengundang ke acara, bagaimana mengundang LOP, kalau ada pertemuan. Bagaimana mengundang teman telepon untuk datang janjian. Bagaimana atur pertemuan via WA kalau nggak bisa telepon. Menurut saya, leader-leader di rumah atau yang ada di sini, sebaiknya kita banyak bahas training lebih baik ke sana daripada kemana-mana dulu. Karena kalau kalian nggak bisa ngomong, nggak tahu apapun, kalau kalian bisa ngundang ke leader, pasti permasalahannya selesai. Masalahnya kita itu nggak bisa ngundang untuk datang ke leader, itu loh. Ngerti ya? Jadi bagi saya yang hari ini nonton juga, sangat penting leader buat training mengundang dulu. Karena itulah skill pertama yang dia wajib bisa dan mungkin satu-satunya yang perlu. Mengundang. Saya ini ngajak closing, Pak. Orang bawa ke saya, closing langsung. Tapi kalian nggak bisa bawa orang ke saya. Gimana? Sama aja kan? Ngerti nggak, Pak? Mendingan kan asal kalian bawa ke saya, bisa closing. Jadi menurut saya semua leader-leader yang di rumah atau di mana, step pertama orang masuk, yang pertama diajarin ngundang dulu, nggak usah yang lain. Karena kalau terlalu banyak yang diajarin, tidak dilakuin. Pengalaman saya sih. Nih masuk harus begini, nanti begini, udah fix, nggak dilakuin, udah. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 7, bye-bye. Ngerti ya? Mendingan cuma satu aja yang harus dia bisa, ngundang. Dan itu rata-rata oke, hasil. Oke, singkat, padat, dan contoh. Ada enggak? Besok jam 3 kita harus ketemu. Ini benar-benar penting dan gue harus sampaikan. Kita ketemu ya jam 3 di sini. Enggak, sebagai teman saya, untuk bikin dia datang dengan ajakan gitu cenderung tinggi. Kapan sih? Udah, ini harus ketemu, soalnya urgent. Atau, Pak, ini kan alat tua, itu kan alat terlalu muda ya. Enggak, udah lama nggak ketemu, kita jam 3 bisa nggak ngopi? Jangan bisa atau enggak sih? Kita ngopi yuk jam 3. Pilih pagi atau sore? Sore, jam 3 atau jam 5? Nggak boleh atau bisa atau enggak, selalu nggak boleh. Ya, bisa atau enggak, jawabannya kan selalu ya. Jadi kita ngopi yuk, lo prefer pagi atau sore? Sore, jam 3 atau jam 5? 5, yaudah. Ngerti ya? Itu cenderung pertemuan itu akan terjadi dibanding gua ada jalanin bisnis, ada dapetin cuan. Wah, itu udah alergi, Bu. Jangan coba-coba. Ada passive income yang sangat luar biasa. Wah, tambah nggak tenang dia, Pak.
hilang. Oke, bisa jam 2. Jam 1, sorry ini ada dadakan, pasti gitu deh. Menolak yang halus kan gitu. Nanti saya ajak juga menolak yang halus. Jadi ngerti ya teman-teman, mengundang adalah skill paling penting di bisnis ini. Gak usah ceritain apa-apa. Datang orangnya, set. Ingat. Nah ini saya udah masuk dalam prospek, oke? Tadi kan apa yang harus dibicarakan di prospek? Ya kan? Why kita, siapa yang kita perjuangin, kenapa dia ya? Sekarang udah masuk dalam praktek prospek. Lalu datang, ngundang, udah. Datang orang, jebret. Bintang tamunya siapa? Deddy Corbuzier, kalian nonton film Deddy Corbuzier ya? Nonton nggak sih di sini? Wah, emang beda frekuensi gitu. Enggak, saya host TV. Saya ngundang bintang tamu. Yang lebih banyak ngomong harus saya, hostnya, atau bintang tamu. Oke, sepakat. Saya leader. Saya member. Saya bawa prospek. Yang lebih banyak ngomong saya atau prospek? Saya atau prospek? Betul. Kita yang banyak ngomong. Dia datang. Maka kita yang nanya, dia ngomong. Kita nanya, dia ngomong. Oke. Cara mengontrolnya adalah kita selalu nanya. Bu, lagi sibuk apa? Kemarin ngapain aja? Dia ngomong. Ya dong. Bu, ini. Kalau lu, ngerti ya? Ngerti? Ini ngerti nggak sih? Udah capek nih gue liatnya. Ngerti nggak? Ya, jadi kita selalu bertanya. Dia yang selalu jawab. Oke? Dengan buat apa, Pak? Pertama, teman-teman. Kalau kita berdua ngobrol, dan yang dibicarakan adalah tentang Anda, hobi Anda, kesibukan Anda, maka pertemuan itu indah buat Anda. Tapi kalau kita bertemu, ya ngomongin tentang saya, hobi saya, maka buat Anda buruk pertemuan itu. Ngerti ya? Maka kan kita janjian. Maka seyogyanya topiknya tentang dia, buat dia happy. Dan semakin banyak kita tahu tentang dia, semakin tahu kita waktu ceritain diri kita, arahnya kemana, Pak? Kadang kan nggak bisa kan tiba-tiba kan, saya adalah pejudi 32 tahun, saya mabuk-mabukan, hari ini saya jalani. Nggak mungkin ada angin bohong tiba-tiba ngomong gitu dong. Ngerti nggak sih? Makanya kita harus tahu 15 menit mbaknya dulu. Buat apa waktu mbak ngomong, saya udah tahu masuknya gimana. Orang tua sehat nggak? Oh, orang tua kok COVID semua. Oh, saya udah tahu masuknya gimana. Ini gini, Mbak, gue kemarin bokap gue juga COVID. Tapi gue waktu itu kasih bokap. Ngerti ya? Jadi ada, ngerti ya? Kan nggak mungkin kan, Pak, teman-teman. Anda nggak mungkin tiba-tiba ceritain diri Anda kan? Gue janda. Lo tahu kan gue janda? Suami gue udah meninggal bulan lalu. Kan nggak mungkin tiba-tiba ngomong gitu loh. Ah, lu sambut ya? Udah gue bilang jangan ketemu di bawah pohon, lu maksa sih. Saya gitu loh. Ngerti kan? Nah, Anda harus ngerti posisi saya kan. Muka Anda dengan tahu ngerti atau enggak. Bengong aja lihat saya. Ya saya harus melucu dong, biar kalian saya tahu masih hidup nggak. Gila, kalau nggak saya ngomong tidur. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi selalu 15 menit pertama adalah topik dia. Semakin Anda tahu, Anda akan tahu masuknya nggak buat. Ngerti ya? Kode, nggak nanya, nggak apa, bahasa tubuh nggak enak, jangan pernah Anda masuk ke dunia AFC itu. Oh, jangan pernah. Oke? Oh, gue lagi bisnis nih sekarang, Mbak. Yo, jangan pernah. Bahasa tubuh nggak oke, respon nggak oke, nggak ada interaksi, stop, cut. Oh, Mbak, sekarang anak gimana? Banting topik kemana-mana. Karena minggu depan, begitu Mbak ini nyaman ngobrol tentang dia kan, minggu depan ngopi mungkin, 2 minggu lagi ngopi mungkin, bulan depan lagi ngopi mungkin. One time saya bikin udah tahu bahasa tubuh nggak enak. Nah ini kalian bahasa tubuh nggak enak, nggak ada interaksi. Datang boro-boro nanya apa, kalian yang banyak ngomong, tembak lagi. Nggak ada hari esok, nggak ada minggu depan, nggak ada bulan depan. Dan andai kata dia mau jadi member, nggak sama Anda. Itulah faktanya ada. Tiba-tiba kita tahu dia member, bukan di bawah kita. Di ujung beruk sana. Kenapa? Karena mungkin di sana di prospek dengan lebih baik. Ngerti ya? Dan itulah kesalahan kita. Jangan salah-salahin orang. Dulu cerita, dulu Adrian gue yang prospek tuh. Tapi dia join di sana. Itu bukan hal yang baik diceritain, men.
Itu selalu makanya. Ngerti ya teman-teman ya? Karena itulah cara teman-teman. So teman-teman, menurut saya, sebelum kemana-mana, ke sini dulu. Karena ini yang paling penting tadi. Ceritain diri Anda dulu. Oke, itu yang paling penting. Karena kalau enggak, mulainya gimana lagi? Ngerti ya? Menyadari bahwa ini bisnis punya kelas. Maka bersikalah punya kelas itu. Bahasa tubuh nggak enak, jangan coba. Kita memancing daya tarik itu, interaksi. Menceritakannya tidak seperti presentasi. Saya nggak bilang presentasi itu salah. Menceritakannya itu bukan bikin orang paham, ngerti ya? Tapi bikin orang tertarik. Cara menjelaskan produknya bikin orang tertarik. Cara jelasin bisnisnya. Kalau kalian datang Rabu, saya ulang deh. Ruby ketemu Ruby, Bapak. Kalian suka gitu kan? Ruby ke Ruby 300.000 kan? Saya nggak pernah contohin itu. Kalian tahu di bawah sebelum kesini lewat Max Coffee. Tahu? Teman-teman, kalau saya sewa di Lipo St. Moritz, beli franchise Max Coffee, beli mesin kopi, bambu semua, 1M cukup? 2M? 3M? Even kalian nggak tahu, bilang aja enggak. 3M? 3M lah. Ya, 3M lah ya. Kagak sih, cuma anggap cukup 3M. Dia jual kopi berapa satu? 40. Hebat loh, ibu beli belum tapi tahu loh. Satu gelas 40-50 ribu. Cari satu pembeli dapat 40-50 ribu ya. Bersihnya berapa? Anggapnya 30%, Pak. Oke? Anggap aja dia untung 30%. Jadi 60.000 dia jual, ya 20.000 lah. Oke? 3M. Satu pembeli. Bersih 30.000. Kami AFC 3 juta. Satu pembeli 300.000. Nggak usah saya. Five Hotel juga. Satu malam 500.000. Untung bersihnya nggak akan 300.000 ke kita lah. Lanjut. Max Coffee 1 bulan nggak ada pembeli. Rugi nggak? Rugi apa deh? Kita AFC 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun nggak ada pembeli. Kalian nggak akan keluarin duit seperak pun di AFC. Cara jelasin marketing plan yang bikin menarik, bukan bikin paham. Cara menjelaskan produk, saya udah contohin tadi. Menarik, bukan untuk bikin paham. Karena Bapak akan mau paham ketika Bapak tanya, saya jelasin. Anda akan paham itu. Ngerti ya? Tapi kalian suka balik, kalian nggak bikin orang bertanya. Kalian datang, kasih semua. Untuk bikin dia paham semua apa yang kalian kasih. Dan itu nggak akan terjadi. So itu yang saya datang buat ganti caranya, nggak bisa gitu. Kalian bawa bisnis ini ke SPG, non-Paris artis, nggak bisa jual produk ini. SPG 20.000, segini. Kecuali Bapak di sini, nggak pakai baju udah semua mungkin sih bisa laku sih. Bakal digebukin sih tapi kata orang gila, dapat duit sih itu. Ngerti ya teman-teman ya? So menurut saya ngundang juga. Nanti kalian bisa tanya pengundang leader-leader kalian yang lebih hebat. Saya cuma bisa kasih di sini dulu. Karena kalian harus lakuin, baru kita next. Kalian nggak lakuin, saya nggak mungkin bisa next. Tambah-tambahan, kurang-kurangan kelar, kita kebagi-bagian dan kali-kalian. Saya nggak mungkin kasih semuanya, Pak. Kalian lakuin, kita ketemu lagi. Kalian nggak lakuin, jangan datang lagi. Maksudnya di acara saya. Kenapa? Karena saya nggak mau. Pak, saya ini Pak, hidup. Buat member-member yang berjuang. Kalau kalian, saya habisin waktu ini, kan nggak ada hubungannya buat kalian dapat bonus, saya nggak dapat apa-apa. Ngerti ya teman-teman ya? Saya mau kalian lakuin dulu. Even bisa berhasil atau enggak, itu belakangan, Pak. Tapi penting bagi saya untuk kalian lakukan itu. Belajar, jelasin diri Anda. Ngerti ya? Jelasin kenapa prospek orang itu. Bagaimana kalian table talk. Buat kalian suatu hari masalah, kalian tanya saya. Tapi kalau kalian nggak lakuin, datang lagi training. Saya bukan happy kalian datang di sini. Saya happy kalau kalian sukses itu loh. Ngerti ya teman-teman ya? Saya kepenting ada orang di sini yang nggak di sini, pasti orang nonton saya. Tapi penting buat saya kalau kalian datang dari sini, Pak, saya berhasil closingin orang. Oh, saya senang banget.
Gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman, lakuin dulu itu. Bikin janji sama orang. Ingat singkat, padat, dan tidak jelas. Benar dia datang. Ingat tujuan ngundang adalah bikin data. Udah tujuan ngundang bukan bikin orang closing. Tujuan ngundang bikin dia datang. Dia udah datang. Baru permainan ngomong, lihat. 15 menit pertama berusaha dengar deh. Nanya, dengar. Kita soalnya orang MLM sukanya ngomong, nggak mau dengar. Ngomong, ayo paling hebat lah, paling ngerti lah semua sakit lah. Kalian tuh paling hebat, paling kaya lah. Capek ngomong sama kalian. Ini, sebahasa ngomong. Waduh, gila. Gue jadi temen lo bisa sakit lah. Nah, jadi itu yang saya minta kalian lakuin dulu, baru besok kita ketemu, kalian update ke saya. Nanti saya akan roadshow dulu ke Lombok, sama Bali, pulang, saya akan bikin yang kedua. Kita belum isi materi dulu, tapi saya pengen update deh kalian. Closing atau enggak? Kalau ditolak, kenapa? Oke? Kalau gabung, kenapa? Terus improvement kalian gimana? Mungkin nanti contoh cerita. Jadi menurut saya training itu akan baik begitu. Kalian nggak bosan sama saya? Kita ketawa, have fun, dapat materi juga. Tapi kalau besok, bukan training, saya pengen lihat hasilnya, kita bagi rapotnya. Jadi ada progresnya. Kalau enggak, saya, ngapain? Penuhin ini, Pak. Ya, karena saya pengen kalian maju. Itu aja, saya bukan teori, enggak, saya pengen, prakteknya kalian gimana? Apa update-nya? Supaya kita bisa perbaikin lagi kan? Ya, teman-teman ya. Terakhir kita ada Eropa Barat, masih dibuka 3 bulan lagi. Mudah-mudahan saya extend nanti. Caranya cari 16 orang. 16 orang. Harus diamond, tapi kami pecah, enggak. Jadi member yang lama upgrade dihitung. Ruby, Safir dihitung semua. Tapi akumulasinya harus 16 diamond. Cara kejarnya apa? Cari 16 orang. Jangan cari diamondnya. Tenang teman-teman, nanti ada rekamannya di FB. Cari 16 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak, saya hapus yang ini. 16. Segini doang, 16. Enggak banyak dong. 16 orang. Nggak usah peduli Ruby, Safir, atau Diamond. Nah, kita punya waktu 3 bulanan. Siapa tahu di-extend, Pak. Lumayan kan, jadi 4 bulan kan. Jadi 3 bulan untuk bikin dia upgrade dari Diamond. Kita punya waktu 3 bulan lama, 90 hari. Bikin waktu dia upgrade dari Diamond, kalian dapat 1 tiket ke 1 tiket ke Eropa Barat. Prancis, Swiss, Italia, Belanda. Ada yang udah pernah? Daripada lihat Menara Eiffel di poster, udah kita pergi aja. Oke? Kenapa harus pergi? Saya kasih tahu. Kenapa? Semua perjuangan kita ini nanti ditolak, susah, dikecilin orang, digampangin orang. Begitu kalian pergi ke sana, upload Bapak deh. Izin ke keluarga 14 hari liburan ke Eropa. Foto di Menara Eiffel, di Swiss, di Colosseum, Italia. Saya mau tanya Bapak upload tuh foto, pulang. Kira-kira Pak, orang cari Bapak nggak? Cari. Maka harganya sebenarnya bukan Eropanya, tapi perjuangan kalian ke depan jadi lebih mudah. Itu loh. Jadi harganya semahal itu. Kenapa? Mungkin dong orang, saya upload di sosmed nih, orang yang nggak pernah saya pikir jadinya hubungin saya. Ngapain lo di situ? Ya dong, mungkin nggak? Mungkin nggak orang yang nolak saya dulu, jadi nanyain saya lagi? Mungkin nggak? Jadi bayarannya mahal banget pakai Eropa. Gratis, Bapak bawa koper aja semua saya bayarin. Itu kalau 16 orang, semuanya upgrade Diamond. Kalau cuma setengahnya 8, Bapak dapat tiket cruise. Singapura, Malaysia, Phuket. Not bad dong. Ada 16, nggak achieve 16, 8-nya achieve. Tapi saya mohon maaf. Mohon banget, kalau boleh teman-teman, paksa achieve itu. Karena harganya semahal itu. Karena waktu Bapak pergi, upload semua, Bapak pulang. Trip baru dimulai. Dia nyari Bapak. Otomatis Bapak sponsori, otomatis trip. Baru Bapak achieve. Teman-teman kejar trip lagi, pengen jalan. Training apapun, Pak. Pasti kalah sama Bapak pergi ke Eropa. Pencapaiannya, semangatnya. Ngalahin semua training manapun. Itu yang saya mohon sama Bapak sama Ibu yang datang ke sini. Kejar mati-matian Eropa itu. 16 orang dapat Eropa gratis loh. Bukan saya yang ke Eropa loh. Bapak ikut 16 orang bukan saya yang ke Eropa. Kalian yang ke Eropa loh. Saya mau mohon kalau Bapak yang lagi berjuang di sini, harga mati untuk achieve itu. Nggak usah kejar Bushido, Daimyo, Shogun, nggak penting. Bapak kejar Eropa itu paling penting. Karena kalau Bapak achieve itu, lain Pak semangatnya. Ngerti ya? Saya ada Shogun nggak berangkat, lemes juga Pak lihat orang yang dari
Teman-teman pulang dari US, pulang dari Turki, beda, senyumnya beda. Bagus ya US, saya sibuk bantu downline sih, saya nggak ngejar. Alhamdulillah lu nggak mampu aja, saya bilang gitu. Jangan alasan. Nanti teman-teman ya, jadi saya memohon mudah-mudahan kalian bisa berangkat. Kita lagi pergi nih, Jepang, Turki, umroh, ini lagi berentetan pergi. Saya berdoa mudah-mudahan yang di ruangan ini, yang di Zoom ini benar-benar bisa pergi. Itu doa saya. Nanti kita ketemu lagi, saya roadshow dulu ke Lombok, ke Bali, pulang, nanti saya atur lagi buat teman-teman. Saya janji ini bukan training lagi, bukan teori. Jadi saya teori, kalian praktekin, kita pulang review. Yang nggak lakuin, datang di Zoom aja. Capek-capekin saya, Pak. Ini saya mau capek buat kalian nggak mau capek kan? Oke teman-teman, udah malam, tutup, kalian boleh pulang, kalian apa, nanya boleh nanya, habis selesai, pulang boleh pulang, kalau mau nanya. Oke, terima kasih saya Niko, di Zoom juga terima kasih, mudah-mudahan ada sesuatu yang kalian bisa bawa, karena ilmu yang benar-benar nggak ribet, terdengar gampang yang saya ngomong, susah dilakuin. Coba aja ya, nggak ada yang ribet Pak, kalau ribet mana bisa sopir taksi sukses? Loh iya dong, ini nggak ribet, kalau ribet, nggak ada sopir taksi, nggak ada tukang cendol, nggak ada tukang jual, yang harus orang sukses, yang hebat-hebat, ternyata enggak. Kelemahan harus jadi kekuatan. Biasain ceritain diri sendiri, lupain rasa bikin orang paham. Selalu gaya sharingnya selalu bikin orang tertarik. Saya Niko mau bilang terima kasih untuk datang hari ini dan di Zoom juga. Thank you. Ini juga dikit lagi mau tutup. Ini langsung. Ini live? Live? Oh ya? Ci, Oke. bukan nggak disempeng nanti. Hai semuanya. Saya Lavina dan sebelah saya ada Naswan. kita bakal bawain LOP Rabu ini. Kalau tadi kita udah training ya untuk cara mengundang diajarin sama Pak Niko. Rabu ketemu kita berdua. Ayo undang sebanyak